Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami sangat berharap saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat-sehat dan ada dalam keadaan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari ada seorang yang menjadi seorang yang terkaya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ia bernama Rockefeller. Pada usia 33 tahun, dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama. Dan itu tahun 1872. Pada usia 43 tahun, dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. Dan pada usia 53 tahun, dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia. Dan satu-satunya orang pada masa itu yang punya kekayaan lebih dari $1 miliar. Tentu banyak orang yang berpikir bahwa kekayaan seperti itu mudah dia hambur-hamburkan untuk mendapatkan kesenangan. Ternyata tidak seperti itu. Bayangan banyak orang kondisinya amat sangat berbahagia. Bayangan banyak orang dia sangat bersuka cita karena uangnya bisa dipakai untuk apa saja. Namun ternyata tidak. Kondisinya justru sangat mengenaskan. Rockefeller menderita kelainan jiwa yang menyebabkan rambutnya rontok, tidak punya gairah hidup, dan hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Selain itu, dia sangat dibenci di wilayahnya karena dia mempekerjakan para pengawal selama 24 jam satu hari. Dia mengalami susah tidur. Dia tidak mampu tersenyum. Dia merasakan tidak ada kenikmatan apa-apa dalam hidupnya. Suatu kali dokter memprediksi bahwa hidupnya tidak sampai tahun depan. Koran-koran pun saat itu sudah mempersiapkan tulisan untuk menyambut kematiannya. Di masa seperti itu, Rockefeller merenungkan bahwa tidak ada yang akan dia bawa sepeser pun ketika dia akan meninggal. Apalagi Tuhan jelas tidak berkenan akan hidupnya yang penuh dengan dosa. Akhirnya Rockefeller memilih untuk bertobat dan mengaku percaya kepada Kristus. Sejak saat itu, hidup Rockefeller banyak berubah. Dia membantu gereja dan orang-orang miskin. Dia mendirikan yayasan yang bernama Rockefeller Foundation. Kelak, dari dukungan dana yayasan ini, banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti penemuan penisilin. Rockefeller pun bisa kembali menikmati hidupnya. Prediksi dokter pada saat itu hanya sampai usia 54 tahun. Ternyata prediksi itu keliru. Dia bisa menjalani hidupnya hingga usia 98 tahun. Pertobatan yang sejati yang dilakukan Rockefeller di dalam Kristus tidak hanya berhenti pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan akan kehidupan ini, tetapi pengakuan akan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat harus diikuti dengan suatu perubahan, adanya transformasi hidup yang nyata dalam tingkah laku dan perbuatan dari seseorang yang mengaku percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajarkan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah pengakuan kita senada dengan perubahan hidup kita, dan biarlah segala hal yang terjadi karena perbuatan kita, segala perubahan yang lebih baik dalam hidup kita boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kita melalui kualitas dan kuantitas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.